Oke, hari ini saya harus berikan pembinaan kepada siswa saya yang waktunya olahraga tapi tidak memakai pakaian olahraga dan tidak keluar kelas. Ya. Jadi anak sekarang ini adalah salah satu dampak dari rekrutmen siswa atau PBDB dengan sistem zona. Jadi kesimpulan saya, zona ini kurang bagus ya. Kalau perlu ini harus dikaji ulang dan harus dirubah karena anak di sini udah nggak ada persaingan, nggak punya rasa kompetisi ya, nggak punya semangat berkompetisi. Ya jadinya seperti ini. Coba nanti kita tanya satu persatu ya. Nanti saya tanya namanya, kelas apa. Ini ada 2 kelas ya. Ada kelas. Ini belum yang tidak masuk. Yang tidak masuk tadi 6 sama 2, 8 orang yang tidak masuk. Ya enggak tahu alasannya, biasanya alasannya sakit. Jadi setiap hari di sini ini pasti ada yang tidak masuk dengan alasan sakit. Nah kalau sakit ini mungkin ya, ini gambaran saya aja. Ini karena jam pelajaran di sini nih di Indonesia, di Jember khususnya, ini menurut saya over. Jadi karena dibuat full day dan anak-anak ini tingkat keburunya tidak sama, ya. Sehingga dan mungkin banyak tugas juga, masih full day, masih banyak tugas, sehingga anak-anak rata-rata di sini tingkat kebugarannya rendah sehingga banyak yang sakit. Kalau ada yang tidak sakit di sekolah juga banyak yang tidur di sekolah. Nah itulah mungkin ini sementara kesimpulan saya dari kenyataan full day di Kabupaten Jember ya, di lingkungan cabang dinas pendidikan Kabupaten Jember seperti ini ya. Ini khususnya ini di SMA Negeri Ambulu. Oke, kita tanya satu persatu ini, anak-anak ini kenapa ini ya? Oke. Dari yang paling ganteng. Namamu siapa Le? Gio Teo Febriano, Pak. Siapa? Gio Teo Febriano. Ya, kelas 12 PS 2. 12 IPS 2. Kamu kenapa kok enggak pakai baju olahraga dan enggak keluar kelas? Pak, bajunya belum dicuci, Pak. Iya. Mulai kemarin. Jadi anak sekarang itu manajemennya nggak jelas. Olahraga seminggu sekali dan seragam olahraga itu khusus. Jadi ini apakah benar apa tidak? Kalau saya percaya saja. Mudah-mudahan dia memang begitu. Jadi kalau memang bajumu itu belum dicuci, itu adalah salah manajemen. Karena kemarin nggak ada jam olahraga, kok bisa dipakai? Dipakai apa? Gak ada, Pak. Loh, terus? Kemarin itu yang hari Jumat kemarin itu sampai sekarang belum. Oh, itu namanya kamu malas. Jadi kalau baju nyucinya terlalu lama dan kotor, itu banyak bakterinya dan nanti kaosmu tidak akan tahan lama. Ya, saya punya kaos tahun 86 sampai sekarang, ada satu kaos yang saya abadikan. Masih utuh. Tahun 86, berapa tahun sudah? Berapa? Iya. 30 berapa ya? Hampir 40 tahun itu. 38, iya. Hampir 40 tahun. Masih utuh, ada satu kenangan. Baju saya kuliah ya. Karena setiap kotor langsung saya cuci. Kotor saya cuci karena kotoran itu adalah ada bakterinya dan itu rusak. Ya oke. Jadi tolong manajemenmu dirubah. Kamu sudah dewasa. Ya. Jadi walaupun kamu masuknya di sini lewat zona, tapi tetap saya proses kamu, saya didik kamu. Oke, kamu Dok, siapa? Sebutkan namanya. Bun Katulistiwa. Yang keras. Bun Katulistiwa kelas 12 PS2. Kenapa? Semalam itu saya radang tenggorokannya kambuh terus Ya. agak sesak napas. Ya. Jadi pusing. Oke. Anak sekarang alasan sakit ini sudah ya nggak asing lagi ya. Jadi alasannya mau sakit. Ya sakit bener apa tidak saya sebenarnya tahu antara sakit dan tidak. Cuma ini sekedar jawaban dari mereka, dari mulut mereka ya. Kita nggak tahu apakah benar apakah tidak. Ya. Tapi sementara ya itu yang dilaporkan. Jadi orang sakit itu kan nggak langsung sakit. Ini ada penyebabnya. Penyebabnya banyak ya. Mungkin yang salah satunya apa yang saya sampaikan. Jadi karena daya tahan yang kurang bagus. Ya. Oke, ini alasannya ini ya. Kamu namanya siapa dari kelas? Saya Nanda Anissa dari kelas 12 PS2. Iya, kenapa? Tadi subuh itu penggalangan pertama tuh. Ya, oke. Ini alasan yang populer. Jadi dilep ya. Zamannya Pak Guru mbiyen koncoku kok gak pernah ya ada yang
bilang dilep. Saya masuk olahraga juga ada teman putri dan tidak pernah ada yang seperti itu. Aku nggak ngerti bagaimana. Saya nggak ngerti bagaimana. Ya, saya nggak ngerti itu bagaimana. Ya, jadi kalau sudah itu karena saya bukan perempuan, saya nggak bisa mengambil kesimpulan. Tapi yang jelas kesimpulannya dulu kok nggak seperti ini zaman saya sekolah, kok sekarang seperti ini. Ya, apa beda ini ya, beda zaman ya. Nggak ngerti saya kenapa seperti itu. Kenyataannya dulu seperti itu, nggak ada kasus seperti ini, nggak ada. Ya. Makanya saya kaget setelah saya ngajarin, loh kok begini ya sekarang. Ya mungkin tingkat kebugaran orang dulu dan sekarang beda. Anak sekarang ini ya ibaratnya seperti ayam-ayam horeng semua. Kurang natural, kurang kena panas, kurang gerak dan sebagainya. Terus makannya sudah terkontaminasi karena makannya udah nggak natural. Kakek makan ciki-ciki dan sebagainya. Jadi makanan-makanan yang olahan pabrik ini pasti ada zat kimianya. Mungkin begitu. Ini sementara ya. Tapi ini sangat populer ya, umum. Alasan seperti umum dan pasti diterima. Kalau saya hanya membandingkan, kok bisa dulu seperti itu sekarang kok seperti ini ya. Oke. Kamu nama kelas? Nayla Safila Kabutnya. Ya. Kelas 12 SD. Ya, namanya? Nayla Safila Kabutnya. Iya, kenapa kamu enggak? Seragamnya masih dipenjahit, Pak. Soalnya dibenerin bajunya. Ya, seragamnya masih dikonveksi. Katanya bilangnya besok Jumat pagi. Ya. Ternyata belum selesai. Kenapa? Jadinya Kenapa? Kasusnya kenapa seragamnya? belum digaret sama. Enggak kena kasusnya kenapa kamu menggunakan menjahit? Nyeciin baju olahraganya kan. Oh, waya ngecilin lagi waya SMP waktu SMA kelas 1 itu dikecilin, ya. Jadi sekarang sudah bagus harusnya. Kamu kan menunggu tak kasih saran saya. Ya. Kegedean dikecilin, dikonveksi, dipermak. Kan menunggu. Padahal kamu di sini sudah ya kalau ketemu saya sudah setengah tahun. Tapi kenapa baru sekarang? Kan liburan itu bisa dipakai. Ya, jadi manajemen. Ya, sekali lagi manajemen. Hidup itu harus punya manajemen yang baik. Di dalam ada manajemen itu harian ada mingguan, sekolah itu mingguan, ada jadwal ini dan sebagainya. Mungkin ada yang bulanan, mungkin ada yang tahunan, ya. Bahkan ada yang mungkin seumur hidup satu kali. Jadi rencana menikah harus kamu rencanakan. Jadi nanti kamu mau kemana, mau jadi apa, ini harus kamu rencanakan. Itu manajemen namanya. Dan alhamdulillah kalau itu bisa kamu terapkan, ini sepertinya ya nanti banyak tepatnya. Ya, ini sudah saya buktikan. Pak Bang ini menikah umur 25. Alhamdulillah. Allah mengizinkan saya menikah 25. 24 nggak jadi-jadi. Ya. 25 karena sudah impian saya 25. Ya. Dan 25 sudah ketemu nasib saya. Karena sudah ada program sebelumnya. Jadi saya habis SMA habis kuliah saya nanti harus begini dan sebagainya. Ada program itu. Walaupun tidak cerdas, tapi menjadi impian itu. Ya, oke. Lanjutnya, kamu kenapa, Nduk? Nama, kelas sebutkan. Agnati Karisma kelas 12 IPS 2. Ya, kenapa? Puasa, Pak. Puasa. Loh, sing poso ki apa dikono kowe tok? Pak Buang itu nek Senin Kamis poso. Kemarin saya puasa, Nan. Tapi saya tetap ngajar olahraga dan saya lari tetap ikut. Saya pernah puasa dulu pada waktu saya kuliah. Saya tes renang, saya menjadi perenang tercepat. Padahal puasa. Nabi Muhammad dulu perang Badar itu puasa bulan Ramadan. Dan kekuatan orang puasa ini luar biasa dan sehatnya luar biasa. Kowe gak ngerti kan Bang Bos? Ya, engko nek kapan-kapan. Belum kowe poso kok dino semua, mestine kan Kamis. Puasa itu, Pak. Nanti Oh, Daud. Ya, kamu puasa, tapi kenyataan program yang seperti ini kamu tidak melakukan, kamu malah dosa. Puasa sunnah ini kewajiban, ikuti pelajaran ini kewajiban. Kamu harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Saya Nduk puasa, tiba-tiba ada kegiatan yang harus saya forsir, saya batalkan. Demi ini kehidupan bermuamalah. Ini muamalah kan, kehidupan dunia.
Gedan sini. Oh, anggitmu sing poso kowe ta, Dek? Apa bang poso? Gak model wong ya, gak model ya. Gue nek gak percaya aku kapan-kapan pas dino Kamis, ngene atau Senin, ngene buka bersama di rumah saya. Tak undang kamu. Nah, biar tahu bahwa Pak Buang sama Bu Buang itu kalau Kamis, Senin, kecuali aku nek puasa kadang rodok solidaritas sama Bu Buang. Ketika Bu Buang berhalangan, saya biasanya sama Bu Buang dilarang berpuasa. Mas, ojo poso ngancani aku untuk tidak puasa. Tapi ketika Bu Buang itu puasa, Mas, saya puasa, oke. Ya. Dan saya kalau puasa itu sahur, untuk kamu sahur enggak? Sahur apa? Hah? Nah, itu kan sudah ada bahan bakar. Ada bahan bakar. Jadi kamu harusnya berkegiatan ini, beraktivitas sudah seandainya bensinnya sudah full tank, ya. Bisa dipahami? Ya, itu solusinya. Ya, oke. Kamu Nduk, kenapa? Sebutkan nama dulu, nama-nama. Saya Susanat Aisyah, kelas 12 IPS 2. Iya, kenapa kok enggak ikut olahraga, enggak keluar? Kecapean, Pak. Kecapean? Ya. Loh, nyambut gaya apa? Terus apa tadi malam itu habis ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Ya. Sampai jam berapa? Jam 11 mungkin jam 12. Terus kamu bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5. Sebenarnya mau nggak masuk, tapi kayak eman-eman gitu. Jadi Iya. terus jam ikut. Begini, untuk kasus seperti ini? Nek diarani tugas hidup itu ya untuk melakukan aktivitas. Ya termasuk saya ya. Saya nanti sore ini ada kegiatan lagi. Saya menjadi wasit sepak bola. Jadi mestinya saya harus lari, sore lari-lari lagi. Ya. Ya, kita jaga yang pertama, kebugaran kita harus kita jaga dengan istirahat dan makan. Pola makanmu harus yang bagus, gizi seimbang. Ya. Kalau kamu gizinya nggak bagus, kadang orang ini memang kurang bugar. Jadi orang kurang bugar itu ada beberapa macam. Tadi seperti saya katakan pada saat upacara itu ya, kamu harus cukup gerak, cukup istirahat, cukup makan, dan cukup happy. Itu yang berpengaruh kepada kebugaran seseorang. Paham? Ya, manajemennya. Kamu harus yang bagus. Oke. Kamu Dok, nama? Titis, Pak. Hah? Titis. IPS 2. IPS 2. Ya, kenapa kok enggak ikut? Dilep, Pak. Dilep. Ya, sumpen. Katanya Samia tadi, Pak. Gimana? Apa wis kalau misalkan dibandingkan sama orang zaman dulu ya. Iya, kenapa? Orang zaman dulu kan makannya kan apa ya, kebanyakan Natural. Iya, Natural. benar. Kalau sekarang kan kebanyakan dari pabrik. Oke. Iya kan? Ya, kamu menyadari itu. Menyadari Ya, itu. oke. Sampean bilang gitu. Kamu terima. Iya. Jadi pandangan saya kamu terima. Oke, makanya begini, Dok. Terus Ya. benar, Pak. Mungkin karena kurang olahraga juga. Ya, betul. Sebenarnya dilep itu, Pak, kalau kita wis setiap harinya rajin olahraga gitu ya, Pak, sebelum haid Ya. itu nggak bakalan berapa ngaruh, Pak. Iya, loro tapi gak nemen-nemen mungkin gitu ya. Karena itu kan ada kontraksi. Maaf ya, itu karena kamu sudah dewasa, jadi hormonalnya sudah sempurna. Kamu sebagai manusia yang tumbuh yang sudah sempurna. Dan itu adalah manusiawi dan itu natural, alami. Akan dialami oleh semua orang. Ya, akan dialami oleh semua orang. Jadi yang jelas memang hidup yang bagus adalah hidup yang natural. Yang natural. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Coba kamu berusaha hidup yang natural. Karena saya ini sekarang hidup saya natural, Dok. Saya mengikuti statement dosen saya dulu, dosen olahraga, dokter olahraga ya. Kalau kamu ingin sehat hidup yang natural, maaf, saya kemana-mana karena saya punya kaki saya gerakkan. Ya, kalau ke sini dengan sepeda, kaki saya gerakkan. Dan saya merasakan, ya mungkin saya sering bercerita, orang seusia Pak Buang, ini 55 sudah mau berjalan ke 56. Tapi alhamdulillah ya, kebugaran Allah masih diberikan kepada saya. Jadi begitu. Mungkin sering saya ceritakan, Bu Buang itu juga harus ngikuti saya. Ya dari pola makan. Buang kalau misalkan
halangan gitu kan nggak sampai kayak gini kan Iya Pak? enggak, tapi dia bilang sakit kan. Iya tetap. Dia bilang sakit. Makanya saya kan menyadari. Tapi makanya saya ngomong, oh mungkin begini. Ini hanya pandangan saya. Bedanya orang dulu dan sekarang kan hanya pola hidup. Dan ini semuanya beda, Dok. Udaramu ini dengan saya Iya, beda. bener, Pak. Aku mbiyen itu lho, mbulu ki sepi. Misalnya aku arep nang Jember ya, numpak mobil itu ya bauan terus saya kok banter-banter. Kalau ke Ambulu saya ya ke Jember naik mobil sama naik ontel, aku mendingan sepeda ontel. Kalau ke Jember bawa mobil itu mikir tuh, mau nyalip harus tahu haluannya. Kalau sepeda ontel, oh sakarepku, malah mobil kadang tak salipi nenang setopan. Kalau mobil di setopan sudah nggak bisa nyalip. Kalau saya masih bisa. Jadi ada beberapa mobil yang saya salip. Gitu ya. Oke. Kamu Dok, nama? Tita dari PS1. Iya, kenapa? Saya kan punya infeksi paru-paru Pak. Waduh, Itu bahaya tadi malam barunya kambuh Waduh. sama susunya kambuh. Wah, ini masih muda kok sudah infeksi paru-paru. Stop. Kamu dalam proses pengobatan? Enggak, sudah Pak. Kemarin 1 bulan yang lalu yang saya nggak ikut olahraga itu yang saya izin ikut di depan Ya. itu. Infeksinya setingkat apa? Kamu cek laborat? Udah, pertama saya itu di dokter Dudung ini di istrinya Iya. itu habis itu suruh lab. Iya, terus hasil lab? Iya Pak, tapi itu nggak terlalu ganas. Oh ya, tapi masih sudah dalam proses pengobatan. Nggak, soalnya Kalau ada. kecapean gitu sering kambuh. Itu obatnya kamu harus rajin olahraga. Pak Bang dulu juga paru-parunya lemah. Mungkin kuis tak cerita nih ya. Tangannya gampang basah gitu loh Pak. Oh jantung tuh. Jantung kalau itu kayaknya. Tapi bukan berarti jantungmu rusak. Mungkin kamu kurang bugar, kurang bahagia. Loh iya, Pak Buang ini saya berusaha ya. Orang bahagia nggak harus nunggu kaya. Nggak harus nunggu hartanya banyak, mobilnya bagus. Pak Buang naik sepeda yang jelek itu loh. Itu loh sudah bahagia luar biasa. Sulit orang menandingi saya, kebahagiaannya. Ya. Karena saya setiap langkah saya banyak bersyukur. Saya ikhlas. Ya, itu yang buat saya bahagia. Ya. Oke, jadi ya kamu bisa mengatur sendiri bagaimana. Yang jelas kalau kamu memang sakit ya kamu harus disiplin untuk mengatasi sakitmu itu. Kemarin saya kalau sehat ya ikut olahraga. Iya, Pak. oke. Kalau pas Oke. kambuh, ya. Ya. Oke, untuk kamu ini kayaknya yang terakhir ini. Ya, kamu. Ini anak ini dari PS2. Ya, kenapa? Dari pertama PMS Pak. Oh, gitu. Ya wes. Jadi kasusnya sama dengan ini, dengan kamu, dengan Titis. Kowe Titis artis tak? Iya Pak, bener. Oh, kowe iki Titis artis. Beda ya? Wah, beda. Lah kowe nek anu koyo artis ning ngene kok ada sekolah. Iya pasti Pak. Ya, oke ya. Jadi begini anak-anak ya. Begini, maaf ya ini semuanya oke. Demikian tadi sekedar nasihat dan saran-saran kepada anakku semuanya. Ya karena ini anak bangsa, anak saya semua ya. Jadi bagaimanapun adalah tanggung jawab saya. Saya sebagai orang guru harus bisa memberikan motivasi dan inspirasi. Dan ini yang penting ya. Murid itu yang penting bisa diberikan motivasi dan inspirasi. Ya, oke ya. Jadi untuk lain kali kamu harus berusaha maksimal gimana supaya kamu bisa tetap siap ya. Karena kamu sekolah ini yang jelas harus KBM, kegiatan belajar mengajar harus ada tatap muka. Dan masing-masing tatap muka ini kadang-kadang agak beda. Spesial olahraga ini beda. Kamu harus bajunya beda. Kamu harus tempatnya juga beda. Sehingga kalau olahraga ini harus semangat tersendiri ya. Kamu tidak bisa olahraga seperti di kelas. Kalau kamu di kelas, walaupun kamu maaf ya, rodok gak patek niat, kamu hanya duduk dan nggak perlu ganti pakaian, kamu tidak masalah. Bahkan kamu tidur aja kamu tidak kadang-kadang, ya tidak masalah, kan masih dalam kelas. Tapi kalau dalam olahraga ini menjadi masalah, karena kamu tidak ada di dalam lingkungan. Ya kalau nanti kalau ada apa-apa, tanggung jawab saya kan. Ya maaf, misalnya ya, gue gak nang lapangan. Maaf ya, misalnya di kelasmu ada uang yang hilang, wih ruwet. Saya pernah terjadi seperti itu. Anaknya nggak izin, saya lupa ngecek. Di kelas ada uang yang hilang, wah ruwet. Bener.
Jadi ini contoh dan contoh ini bukan saya ngarang atau rekayasa bukan. Tapi ini ada realita yang pernah saya alami. Oke ya. Lain kali tetap semangat ya. Semangat ya. Oh, sekolah karek 2 wulan, rek 2 wulan setengah. Yang formal 2 wulan setengah. Gak sampai. Kowe lho 2 minggu ngisor olahraga. Ayo kowe foto. Album, anu foto ijazah. Ada yang kelas yang 2 tatap muka itu nggak ketemu saya karena harus saya berikan kesempatan untuk foto. 2 bulan ketambahan alah ganti 2 bulan deh. Makanya ini proses yang tinggal 2 bulan ini tolong diikuti dengan sebaik-baiknya sehingga kamu di sekolah di SMA negeri ini benar-benar merasakan menikmati proses pendidikan dan ini akan menjadi bekal kalian di hari tua. Oke. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.